Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kabar kalian tetap sehat terus ya. Perkenalkan, nama saya Sarah Nur Cahya Ahmad Gustina dari kelas 10A nomor absen 33. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi geografi mutakhir tentang Sistem Informasi Geografis dan Penginderaan Jauh yang dibimbing oleh Bapak Soekardi. Mari kita simak tentang materi tersebut. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu pengertian geografi mutakhir. Pengertian geografi mutakhir menurut E.A. Wrigley tahun 1965 adalah mengemukakan pendapatnya tentang semua metode analisa dapat digunakan dalam kajian geografi selama analisa tersebut mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Geografi mutakhir dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sistem informasi geografis dan yang kedua yaitu penginderaan jauh. Sistem informasi geografis adalah sistem komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memeriksa, mengintegrasikan, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan data yang berhubungan dengan lokasi-lokasi di permukaan bumi. Sistem informasi geografis berasal dari tiga gabungan kata: sistem, informasi, dan geografis. Dari ketiganya dapat dipahami bahwa sistem informasi geografis adalah penggunaan sistem berisi informasi mengenai kondisi bumi dalam sudut pandang keruangan. Komponen-komponen sistem informasi geografis ada tiga, yaitu yang pertama perangkat keras atau hardware. Perangkat keras ini berupa perlengkapan yang mendukung kerja sistem informasi geografis. Yang kedua yaitu perangkat lunak atau software. Perangkat lunak software yaitu komponen sistem informasi geografis yang berupa program-program pendukung kerja sistem informasi geografis. Yang ketiga yaitu manusia, user atau brainware, yaitu pelaksana yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, proses, analisis, dan publikasi data geografis. Selanjutnya, tahapan-tahapan kerja sistem informasi geografis. Yang pertama, tahap masukan atau disebut input. Tahapan input ini terdiri dari sumber data dan proses memasukkan data. Yang kedua yaitu tahap pengolahan. Setelah mengumpulkan data-data dari berbagai sumber dan data tersebut sudah kita input pada sistem informasi geografis, barulah kita memulai tahap pengolahan data. Tahap pengolahan data ini meliputi manipulasi dan analisis data seperti membuat basis data baru, menghapus basis, mengedit data, mengisi dan menyisipkan data ke dalam tabel. Yang terakhir yaitu tahap keluaran atau output. Analisis sistem informasi geografis. Yang pertama, analisis klasifikasi, yaitu suatu proses mengelompokkan data ke ruangan yang spesial. Yang kedua, analisis overlay, yaitu proses untuk menganalisis dan mengintegrasikan tumpang tindih dua atau lebih data ke ruangan yang berbeda. Yang ketiga yaitu analisis networking. Analisis ini bertitik tolak pada jaringan yang terdiri dari garis-garis dan titik-titik yang saling terhubung. Yang keempat yaitu analisis buffering. Analisis ini menghasilkan penyangga berbentuk lingkaran atau poligon yang meliputi suatu objek sebagai pusatnya. Dan yang terakhir yaitu analisis 3 dimensi. Analisis ini digunakan untuk memudahkan pemahaman karena data divisualisasikan dalam bentuk 3 dimensi. Fungsi sistem informasi geografis. Yang pertama, SIG untuk inventarisasi sumber daya alam. Yang kedua, untuk perencanaan pembangunan. Yang ketiga, untuk perencanaan ruang. Yang keempat, untuk perencanaan transportasi, dan yang kelima untuk mitigasi bencana. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu penginderaan jauh. Penginderaan jauh didefinisikan sebagai ilmu dalam mengumpulkan informasi suatu objek tanpa menyentuh atau berkontak fisik langsung dengan objek tersebut. Secara umum, penginderaan jauh berkaitan dengan pengolahan citra dalam mengetahui atau mengamati suatu fenomena di muka bumi. Prinsip dasar dari penginderaan jauh adalah adanya rekaman interaksi antara gelombang elektronik dan objek di muka bumi yang tertangkap oleh sensor penangkap gelombang.
Penangkap gelombang ini dapat berupa satelit, pesawat, atau pesawat tanpa awak. Kelebihan penginderaan jauh. Yang pertama, dapat memetakan cakupan wilayah yang luas dalam waktu singkat. 2. Tidak membutuhkan banyak tenaga kerja. 3. Cakupan wilayah yang sulit dijangkau tetap dapat diidentifikasi. 4. Peta yang dihasilkan bersifat 3 dimensi. 5. Dapat menghasilkan visual fenomena di muka bumi dengan periode waktu. 6. Biaya lebih murah. Selain ada kelebihan, ada juga kelemahan dari penginderaan jauh. Yang pertama, terkadang untuk pemetaan yang detail, akurasinya tidak selalu baik karena bergantung pada resolusi citra yang digunakan. Dan yang kedua, memerlukan tenaga ahli yang mampu. Manfaat penginderaan jauh. Yang pertama, pemetaan geologi dan geomorfologi, misalnya eksplorasi mineral dan energi. Yang kedua, pemetaan terjadinya suatu fenomena di muka bumi, misalnya kebakaran, kebanjiran, degradasi lahan, perubahan lahan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu pemetaan bencana alam. Komponen-komponen penginderaan jauh. Yang pertama yaitu sumber tenaga. Sumber tenaga dalam proses inderaja terdiri dari sistem pasif yang menggunakan sinar matahari dan sistem aktif yang menggunakan tenaga buatan seperti gelombang mikro. Yang kedua, atmosfer. Lapisan udara terdiri atas berbagai jenis gas seperti O2, CO2, nitrogen, hidrogen, dan helium. Molekul-molekul gas yang terdapat di dalam atmosfer tersebut dapat menyerap, memantulkan, dan melewatkan radiasi elektromagnetik. Dalam inderaja, jendela atmosfer adalah bagian spektrum elektromagnetik yang dapat mencapai bumi. Yang ketiga yaitu interaksi antara tenaga dan objek. Interaksi antara tenaga dan objek dapat dilihat dari rona yang dihasilkan oleh foto udara. Tiap-tiap objek memiliki karakteristik yang berbeda dalam memantulkan atau memancarkan tenaga ke sensor. Objek yang mempunyai daya pantul tinggi akan terlihat cerah pada citra, sedangkan objek yang berdaya pantul rendah akan terlihat gelap pada citra. Yang keempat, perolehan data. Ada dua jenis data yang diperoleh dari inderaja. Yang pertama, data manual, dan yang kedua, data numerik atau digital. Yang kelima, penggunaan data. Penggunaan data merupakan komponen akhir yang penting dalam sistem inderaja, yaitu orang atau lembaga yang memanfaatkan hasil inderaja. Itulah penjelasan tentang geografi mutakhir, sistem informasi geografis, dan penginderaan jauh. Kalian tetap semangat dalam belajar ya, walaupun dari rumah. Sampai bertemu di lain waktu. Dadah.